Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ropisa Zarifah Riba Aziz, dengan mata kuliah Analisis Vektor. Yuk kita simak. Vektor satuan tegak lurus. Jadi kita ketahui itu kalau vektor tegak lurus, apabila vektor kita punya vektor A, maka vektor yang tegak lurusnya adalah vektor B. Nah, vektor yang tegak lurus pasti akan membentuk sudut, yaitu 90 derajat. Oke, itu adalah vektor yang tegak lurus. Bagaimana dengan jika ada dua buah vektor? Bagaimana jika ada dua buah vektor? Maka kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Vektor yang tegak lurus antara dengan vektor A dan vektor B adalah perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Oke. Ini adalah gambar dari vektor yang tegak lurus. Hasil dari vektor satuan yang tegak lurus dengan A dan B menunjukkan arah dan besar. Jadi apabila ada vektor A dan vektor B, maka vektor tegak lurusnya pasti dia menunjukkan arah dan besar. Makanya kenapa, oleh karena itu hasilnya itu kita kalikan silang, yaitu vektor A cross vektor B. Karena apa? Karena nanti hasilnya itu adalah arah dan besar, sehingga ini kita kalikan A cross B. Jadi arahnya itu pasti seperti ini tegak lurusnya. Pasti arahnya itu 90 derajat dari vektor A dan vektor B. Arahnya ke X, misalkan ini arahnya ke X, ini ke Y, ini pasti arahnya ke Z, ke atas. Dan misalkan nanti ini kita puter, itu pasti arahnya juga mengikuti bentuknya. Kita bisa misalkan dengan aturan tangan kanan. Jadi kalau kita gambarkan, di sini ada tangan kanan. Jadi ini kita gambarkan dengan pemisalan aturan tangan kanan. Oke, ini kan kita lihat tangan kanan ini, kalau kita samakan dengan gambar yang tadi seperti ini. Oke, saya gambarkan lagi menjadi ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, dan ini adalah vektor yang tegak lurus, yaitu vektor A cross B. Tadi sudah saya jelaskan, arahnya itu pasti seperti ini. Apabila vektor A ke arah X, misalkan vektor B ke arah Y, ke arah sini, maka vektor yang tegak lurus itu pasti 90 derajat dari vektor A dan vektor B. Kalau kita misalkan tangan kanan, ini vektornya ke arah sini, ini ke arah sini, ini ke arah atas. Dan kalau misalkan ini kita putar, kan ini tadi arahnya ke atas. Ini kalau kita putar tangan kanan kita ke sini, oke. Vektor A jadinya ke sini, vektor B jadinya ke atas. Maka vektor C pasti arahnya juga sebaliknya. 90 derajat dari vektor A dan vektor B. Bagaimana kalau kita putar seperti ini? Nah, kalau tangan kanan kita putar seperti ini, vektor A ke sini, vektor B ke sini, pasti vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B arahnya ke sini. Jadi mengikuti arah tangan kita. Jadi kalau kita misalkan itu seperti itu. Kalau di gambar tadi vektor A ke sini, vektor B ke sini, arahnya pasti 90 derajat dari vektor A dan vektor B. Contoh soal. Tentukan vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. A-nya adalah 2i min 6j min 3k. Vektor B-nya adalah 4i min 3j min k. Bagaimana cara kita menentukan vektor satuan yang tegak lurus dengan A dan B?
Jawabannya, misalkan kita punya vektor V. Vektor V ini adalah vektor yang tegak lurus dengan A dan B. Oke, misalkan ini adalah vektor A, ini vektor B, dan V adalah vektor ini. Oke, kita ingat lagi rumus dari vektor satuan apa? Jadi vektor V satuannya itu sama dengan vektor V dikali dengan dasar dari vektor V. Oke, di sini kan kita nggak tahu kan ini V-nya ini berapa kan? Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, V ini adalah hasilnya dari perkalian antara vektor A dan vektor B. Maka vektor V sama dengan vektor satuan V sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Ya, kita hitung dulu yang A cross B. A cross B sama dengan ini IJK. Ini 2 min 6 min 3. Ini yang punya vektornya B 4 min 3 min 1. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti kalau kita mencari I, berarti yang kita coretkan ini dan ini, ya kan? Tinggal 6 kali min 1 dikurangi min 3 dikali min 3. Ini saya tuliskan saja lagi ya, biar mudah untuk memahami. Di sini ada I, J, K. Ini saya tulis lagi 2 min 6 min 3, 4 min 3 min 1. Ini I ditambah maka di sini saya tuliskan lagi IJK 2 min 6 min 3 4 min 3 min 1. Ini I ditambah IJK 2 min 6 min 3 4 min 3 min 1 ditambah ini punyanya J ditambah IJK 2 min 6 min 3 4 min 3 min 1. Oke, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita mencari I, berarti ke bawah I dan ke samping I kita coret. Kita mencari J, ke bawah J dan ke samping J kita coret. Kita mencari K, ke bawah K dan ke samping K kita coret. Kemudian kita tinggal hitung 6 dikali min, kita hitung perkalian silang. Jadi ini dikurangi ini dikali ini. Begitupun ini 2 dikali min 1 dikurangi min 3 dikali 4. Ini juga sebaliknya 2 min 3 dikali 6 kurangi 4, maka sama dengan min 6 dikali min 1 6 dikurangi min 3 dikali min 3 9 I ditambah 2 dikali min 1 min 2 min 3 dikali 4 min 12 J ditambah 2 dikali min 3 min 6 min 6 dikali 4 min 18 K. Nah ini kalau kita hitung, maaf untuk satuan perhitungan ini harus dikurangi ya, untuk ke J itu harus dikurangi. Oke, tinggal kita hitung 6 dikurangi 9 sama dengan min 3 I dikurangi min 2 dikurangi 12 min 14 dikali min berarti plus 14 J min 6 dikurangi 18 sama dengan
24K. Jadi A cross B hasilnya adalah min 3I ditambah 14J min 3I ditambah 14J dikurangi 24K. Kita sudah mendapatkan A cross B. Sekarang tinggal kita mencari vektor satuan dari A cross B. Maka vektor, saya tuliskan lagi, vektor satuan, ini lambangnya ya, vektor satuan A cross B dibagi dengan panjang A cross B. Maka vektor satuannya sama dengan A cross B nya tadi berapa? Min 3I ditambah 14J kurangi 24K dibagi dengan panjang dari A cross B. Ingat rumusnya panjang adalah apa? Ingat nggak rumusnya panjang? Rumusnya panjang adalah, misalnya kita punya vektor A, maka rumusnya panjang adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, berarti ini kita hitung, berarti min 3 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. Maka kita tuliskan lagi, min 3I ditambah 14J kurangi 24K per akar min 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 14 pangkat 2 196 J min 24 pangkat 2 sama dengan, karena min kali min berarti plus 576. Maka hasilnya adalah 3I min 3I ditambah 14J min 24K per akar 781. Maka vektor satuannya adalah min 3 per akar 781I ditambah 14 per akar 781J dikurangi 24 per akar 781K. Ini adalah hasil yang didapatkan. Seperti saya jelaskan tadi, hasil dari vektor satuan yang tegak lurus, dengan vektor A dan B menunjukkan arah dan besar. Sehingga dari contoh ini kita bisa tahu bahwa arahnya itu ke I, ke C, dan K. Besarnya adalah min 3 per 781, 14 per 781 untuk C, dan min 24 per akar 781 untuk K.